Sahabat GPIB dimanapun berada, selamat pagi. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Morning Call di hari ini tanggal 4 Juli 2025 bersama dengan saya, Pendeta Gloria Natalia Pati Selano Kansil, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Pura Tajur Halang, Bogor. Hari ini kita akan mengawali setiap aktivitas kita dengan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita meneduhkan hati, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Kristus Yesus, kami mengucap syukur Engkau boleh memberikan kami kesempatan istirahat tadi malam. Kami boleh beristirahat dengan baik dan kami mengucap syukur Tuhan boleh membangunkan kami kembali di pagi hari yang baru ini dengan nafas hidup dan kekuatan yang baru. Sebelum segala sesuatunya kami lakukan Tuhan, kami ingin mendasarinya dengan firman-Mu. Oleh karena itu, kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar Roh Kudus-Mu itu juga yang membuat kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah, ya Tuhan, kami sedia mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi ini sesuai dengan Sabda Bina Umat diambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8 yang menyatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, saya mau cerita dulu sedikit saja. Saya punya seekor anjing di pastori yang sangat senang kalau saya kembali ke pastori. Dan saya kira ini adalah cerita yang dialami oleh setiap orang yang mencintai anjing begitu ya, yang suka memelihara anjing. Jadi setiap saya pulang ke pastori, bahkan kalau dia lihat dari jauh saya masih di atas motor, dia akan sangat senang. Dia lompat ke sana, lompat ke sini. Bahkan ketika saya turun dari motor dalam perjalanan menuju ke pintu pastori, dia sudah kejar saya, dia cari kaki saya dan kemudian dia peluk gitu. Dia peluk kaki saya. Ini merupakan gambaran yang sederhana dari apa yang dikatakan oleh Yeremia tentang orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam bahasa asli menggunakan kata bautak, yang artinya digambarkan sebagaimana seseorang yang dengan tergopoh-gopoh mencari Tuhan, orang yang mencari Tuhan, dan ketika sudah mendapatkan, dia akan bersungkur, dia akan memeluk Tuhan, begitu. Dan orang seperti itu yang kemudian disebut sebagai orang yang diberkati. Ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lebih jelas lagi Yeremia memperdalam, yang mengandalkan Tuhan berarti juga yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan, untuk Tuhan yang mengatur, untuk Tuhan yang memelihara. Diberkatilah orang yang mengandalkan dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara, anak-anak, sahabat GPIB dimanapun berada, mari kita melihat apa yang dimaksud dengan kata diberkati. Yeremia menggunakan gambaran seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ada gambaran yang sangat luar biasa. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, yang tidak takut akan datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kekeringan,
dan juga tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya seseorang yang diberkati, pasti dia akan mengalami kekeringan. Pasti dia akan mengalami panas terik. Dia pasti akan mengalami pergumulan. Seseorang yang diberkati bukan berarti dia tidak pernah menghadapi persoalan. Namun, dalam persoalan, dia tahu bahwa akar-akarnya, bahwa dirinya harus mendekat kepada siapa. Seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menjadi gambaran firman Tuhan saat ini. Sekalipun dalam panas terik, sekalipun kekeringan, musim kering ia hadapi, tapi dia tidak khawatir, dia tidak takut, namun justru dikatakan daunnya tetap hijau. Bahkan di bagian terakhir dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah gambaran seseorang yang mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, mengandalkan Tuhan bukan hanya sekedar teori, Bapak Ibu. Mengandalkan Tuhan boleh dikatakan sebagai prasyarat untuk hidup. Kita sebagaimana kita membutuhkan oksigen untuk tetap bisa bernafas, begitu juga kita membutuhkan pengharapan di dalam Tuhan, pengandalan di dalam Tuhan. Seorang pelaut yang kapalnya tenggelam, dia akan bertahan beberapa hari tanpa makan. Bahkan dia bisa bertahan seharian tanpa minum. Namun, tanpa harapan, tanpa kepercayaan kepada Tuhan, dia akan dengan cepat kehilangan dirinya. Chrysostomos, seorang bapak gereja di abad keempat, pernah menulis bahwa yang membinasakan kita bukanlah dosa, melainkan putus asa. Seseorang bisa punya pengandalan akan Tuhan, tapi di sisi lain dia juga bisa kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Dia bisa mencari Tuhan, tapi di sisi lain dia juga bisa berhenti mencari Tuhan. Sahabat GPIB, yang diinginkan Tuhan, yang dipesankan Tuhan bagi kita di hari ini adalah jangan berhenti mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun hidup kita. Dalam suka dan duka, dalam setiap pergumulan yang harus kita hadapi. Jangan pernah berhenti mengandalkan Tuhan, mencari Dia. Karena Tuhan sangat senang dengan orang yang mencari Dia. Tuhan sangat menyayangi orang yang mengandalkan Dia. Yeremia menggambarkan dengan kontras bagaimana seseorang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika seseorang justru berhenti mengandalkan Tuhan dan mulai berharap kepada manusia. Di pasal 17 ayat 5 dikatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia terkutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kalau tadi mengandalkan Tuhan berarti kita mencari dan mendekat kepada Tuhan, maka mengandalkan manusia juga sama artinya kita menjauh dari Tuhan. Dan tipe seperti ini firman Tuhan katakan terkutuk. Terkutuk bukan hanya soal disumpahin yang buruk, tetapi terkutuk ini juga merupakan gambaran sikap di mana Tuhan jijik melihat kita. Bapak Ibu bayangkan ketika sahabat GPIB, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian jijik terhadap sesuatu, pasti kita akan menjauhinya, bukan? Nah, bayangkan ketika Tuhan sang sumber hidup, Tuhan sang sumber berkat, dia jijik terhadap orang-orang yang mengandalkan manusia, jijik terhadap kita. Dia pasti akan menjauh daripadanya. Maka jangankan berkat, kehidupan kita pasti akan sangat jauh dari pengasihan Tuhan. Sahabat GPIB, pilihan ada di tangan kita. Mau menjadi yang terkutuk atau yang diberkati. Namun saya yakin tidak ada seorang pun yang ingin menjadi yang terkutuk. Semua kita ingin diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, milikilah
prasyarat untuk tetap hidup, yaitu mengandalkan Tuhan, berharap kepadanya. Milikilah pengharapan kepada Tuhan selama kita hidup, maka pengharapan itu yang akan membuat kita tetap hidup di tengah berbagai persoalan yang menekan kehidupan kita. Berkatnya sudah tersedia, maka datanglah kepadanya dalam pengharapan dan pengandalan yang tidak pernah putus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengakhiri renungan ini dengan berdoa dan juga menyerahkan setiap aktivitas kita di hari ini kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, sumber hidup, sumber berkat, kami mengucap syukur firman-Mu boleh kembali ditaburkan bagi kami semua di pagi ini. Firman-Mu kembali mengingatkan betapa pentingnya kami hidup dalam pengandalan akan Tuhan. Betapa perlu kami hidup dengan pengharapan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau memulai hari ini dengan sungguh-sungguh memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kami mau menjalani satu hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya, dengan mengandalkan Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan, kuatkanlah kami, dan biarlah setiap apapun yang kami hadapi, pergumulan, tantangan, masalah hidup, kami hadapi bersama dengan Tuhan. Sehingga seperti pohon yang ditanam di tepi air, kami tidak takut kuat dan khawatir. Bahkan dalam pergumulan sekalipun, kami dapat terus tetap hijau dan dapat terus menghasilkan buah, menjadi berkat demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah umat-Mu yang boleh datang dalam bersama-sama dalam morning call saat ini Tuhan, dimanapun sahabat GPIB berada, apapun keberadaan mereka saat ini, Tuhan kiranya mau hadir, Tuhan kiranya juga mau memberkati, menguatkan. Terlebih ketika kami akan melakukan usaha dan kerja kami di sepanjang hari ini, kami mohon penyertaan tangan kasih Tuhan. Karena tanpa Tuhan, semuanya tidak ada artinya. Diberkatilah setiap orang yang boleh datang saat ini. Mungkin ada yang datang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya mau menyembuhkan, Tuhan kiranya mau menguatkan, bahkan lewat obat-obatan, makanan minuman, ataupun perawatan medis yang diterima. Jika ada yang datang berdoa saat ini, menyerahkan kehidupan keluarga mereka yang sedang tidak baik-baik saja, kami pun berdoa, kiranya Tuhan tetap mau hadir di tengah keluarga ini, merekatkan yang mulai renggang, menghangatkan kembali keluarga ini dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami serahkan orang tua lanjut usia sampai anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan kiranya mau memberkati. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami, inilah pengharapan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, sumber kehidupan kami. Amin. Sahabat GPIB dimanapun berada, demikianlah morning call kita di hari ini. Selamat beraktivitas buat kita semua. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus menyertai kita. Sampai jumpa.